Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaklah ada di antara kamu yang melihat kepada diri kamu masing-masing apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah merupakan pembuka dalam kesempatan siang hari ini. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga dengan ketiganya kita dapat bisa terus istiqomah untuk bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan menjadi bukti bahwa kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, dan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, yang telah mengangkat manusia dari lembah kenistaan yang gelap lagi pekat menuju tempat yang terang benderang dan berada dalam ridhonya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Selanjutnya, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga, dan semua jemaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat wajib ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada bekal yang terbaik yang bisa kita persiapkan untuk dibawa menuju ke akhirat selain bekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bawalah bekal, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tentu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dan pantangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan cara membahagiakan anak yatim, yaitu anak kecil belum baligh yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memuliakan dan menyantuni mereka, serta memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan warisan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Ia merupakan seorang sosok Nabi yang sangat cinta dan sayang kepada anak yatim. Maka tidak heran jika kita sebagai umatnya dianjurkan oleh Rasul untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, di dalam bulan Muharram yang hanya tinggal 2 hari ke depan, karena 1 Muharram 1446 Hijriah hanya tinggal 2 hari ke depan, dan kita akan memasuki tahun baru Islam yang baru. Ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk membahagiakan anak-anak yatim tersebut. Sebab Muharram merupakan bulan yang dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menyantuni mereka sebagai bentuk kepedulian umat Islam dan memberikan semangat kepada mereka untuk terus belajar, berjuang di dalam meraih cita-citanya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, anjuran menyantuni dan membahagiakan anak yatim sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Yang artinya, kalau seandainya, kata Allah, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang anak yatim, maka katakan kepada mereka, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, dalam arti mengurusi mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 220. Hadirin jamaah, merujuk kepada pendapat Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang hidup bersama anak yatim yang telah mencampur hartanya dengan harta mereka. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim tersebut, tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak melantarkannya, tidak menelantarkannya, serta terjamin ketentraman dan kesejahteraannya. Dengan demikian, pelajaran penting dalam ayat ini adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa membahagiakan anak yatim dengan cara memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan menjaga kesejahteraan dan ketentramannya. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaannya menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik
dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain yang di dalamnya tidak ada anak yatimnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis, yakni khairu baiti fil muslimina baita fi yatimu yuhsanu ilaih wa syarra baiti fil muslimin baita fihi yatimu yusa'an ilaih. Artinya, sebaik-baiknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan umat Islam, kata Rasul, adalah rumah yang di dalamnya juga terdapat anak yatim, tapi sayangnya diperlakukan dengan sangat buruk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah juga menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang benar-benar merawat anak yatim tersebut. Rasul bersabda yang artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini, katanya, di dalam surga. Artinya Nabi kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya. Kira-kira Nabi mengucapkan itu dan diiringi dengan perbuatannya, aku dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di dalam surga. Artinya Nabi mensejajarkan jari telunjuknya dengan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis di atas kiranya sudah cukup bagi kita semua, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, perihal bagaimana kemuliaan anak yatim dan orang-orang yang merawatnya. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka itu sangat istimewa, yaitu akan ditempatkan di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 3 alasan kenapa kita diharuskan menjaga dan merawat anak yatim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Alauddin Al-Baghdadi di dalam kitab tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'ani wat Tanzil. Beliau mengatakan 3 alasannya. Yang pertama, karena anak yatim itu masih sangat kecil dan tidak bisa mengatur pola kehidupannya. Yang kedua, karena kesendiriannya ditinggal mati oleh ayah kandungnya. Dan yang ketiga, karena tidak adanya orang yang bisa memenuhi di dalam kebutuhan hidupnya. Kaum muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, selain balasan istimewa berupa surga yang berdekatan dengan Nabi nanti di akhirat, merawat dan menyantuni anak yatim juga memiliki balasan yang sangat istimewa ketika di dunia, yaitu akan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa suatu saat ia mendengar seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, sesungguhnya hatiku ini sangat keras, susah kali ditundukkan. Kata laki-laki tadi datang melapor kepada Rasul, dan ini didengar oleh Abu Hurairah. Lantas Nabi menyuruhnya untuk memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Hadisnya sebagai berikut. An Abi Hurairah, rajulan sakkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswatul qalbihi faqal imsah ra'sihil yatim wa at'imil miskin. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa terdapat seorang laki-laki datang mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Nabi bersabda, beri makan kepada orang miskin
dan sapulah kepala anak yatim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari apa yang sudah kami kemukakan di atas, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa anjuran menyantuni anak yatim sangat diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.